Salam Indonesia, selamat siang pemirsa Juga TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Indria Sastrotomo di kesempatan hari ini bisa kembali hadir untuk menjumpai Anda tentunya di Bincang hari ini. Pemirsa, kasus perdagangan manusia ternyata 89 diantaranya adalah dialami ataupun terjadi pada perempuan. Dan di Yogyakarta ini ternyata menjadi daerah yang rentan adanya trafficking atau perdagangan manusia. Dan kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu permasalahan dan juga kita akan berdiskusi bersama tentang satu hal yang sangat menarik di sini, yaitu tentang membebaskan perempuan dari tindak perdagangan orang. Di studio sudah hadir untuk membahas permasalahan tersebut. Yang pertama langsung saya akan perkenalkan pemirsa, yaitu Bapak Tantowi dari Community Organizer Divisi Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi Program dari Rifka Anissa. Selamat siang Pak Tantowi. Ya, selamat siang. Apa kabar Pak Tantowi hari ini? Alhamdulillah baik. Selamat siang juga buat para pemirsa. Iya, baik. Dan narasumber saya yang kedua sangat cantik hari ini ada Mbak Ani Sundari, biasa dipanggil dengan Mbak Ani, dari Manajer Divisi Humas dan Media dari Rifka Anissa juga. Selamat siang nih Mbak Ani. Selamat siang Mbak. Apa kabar hari ini Mbak Ani? Alhamdulillah juga baik. Kabar baik juga ya, dan pastinya semoga kabar baik juga selalu bersama Anda pemirsa. Selama 1 jam ke depan silakan untuk Anda yang ingin berdiskusi bersama kami, yang ingin membahas tentang bagaimana trafficking untuk cara menanggulanginya. Kita buka 2 line telepon yaitu di 451666, dan untuk Anda yang berada di luar Yogyakarta silahkan di 0274 451 777. Segera, ini saya sudah nggak tahan nih Pak untuk bertanya ke Pak Tantowi. Pak, ini satu permasalahan yang tidak selesai-selesai begitu ya Pak ya. Bahkan kalau misalkan dilihat dari datanya sendiri, ini justru semakin bertambah begitu untuk masalah trafficking ataupun perdagangan manusia. Kenapa hal ini masih terus saja menjadi permasalahan di Indonesia ini Pak Tantowi? Iya, memang persoalan perdagangan orang atau trafficking ini menjadi persoalan yang yang krusial ya di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia gitu. Karena ada banyak faktor mengapa kemudian trafficking itu terjadi. Salah satunya adalah karena faktor kemiskinan, kemudian juga sempitnya lapangan pekerjaan, gitu, sehingga kemudian ini dimanfaatin gitu kondisi seperti ini oleh para sindikat trafficking gitu. Nah, sehingga kemudian mengapa kemudian kasus trafficking itu dari tahun ke tahun meningkat, termasuk juga ada kasus Surabaya itu hampir 50% meningkatnya gitu ya dari tahun sebelumnya yang dilakukan oleh kawan-kawan LSM yang di Surabaya, termasuk juga kawan-kawan Migrant Care. Nah, yang harus segera ditanggulangi adalah bagaimana kemudian kita termasuk LSM dan juga pemerintah ini mengantisipasi bagaimana faktor-faktor yang mendorong terjadinya trafficking itu kemudian yang mendorong terjadinya trafficking itu diatasi gitu. Di samping juga kalaupun ada kasus kita tangani bersama-sama gitu. Baik, jadi faktor utamanya di sini adalah kemiskinan. Selain faktor kemiskinan, adakah faktor lain, Pak Tantowi? Faktor yang lain adalah kalau kita baca konteks DIY ya, masih rendahnya pendidikan kaum perempuan dibandingkan kaum laki-laki. Kemudian juga yang menarik adalah yang tren sekarang adalah kasus perceraian di DIY ini juga di beberapa kabupaten itu cenderung meningkat, dan perceraian itu banyak dilakukan gugat cerai atau inisiatif dari istri gitu. Nah, dari kasus perceraian karena gugat cerai itu di beberapa pengadilan agama di kabupaten itu di DIY itu karena dilatar belakangnya karena laki-laki itu tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, ini yang harus juga diatasi oleh para stakeholder termasuk juga eksekutif gitu. Bagaimana kemudian mencegah agar kasus-kasus perceraian yang salah satunya karena tidak ada tanggung jawab dari kepala keluarga terhadap keluarganya itu juga diatasi gitu. Karena ini akan saling berkait ya. Jadi misalnya kasus perceraian yang meningkat itu akan mengarah pada tingginya angka kemiskinan, kemudian tingginya angka putus sekolah bagi anak-anak. Sekarang misalnya kalau misalnya ada 1.500 dalam satu kabupaten, tiap tahun ada 1.500 kasus perceraian karena ayahnya tidak bertanggung jawab atau suaminya tidak bertanggung jawab, sementara dia meninggalkan 2 orang anak yang masih sekolah misalnya. Berarti setiap tahun ada 2 anak yang kemungkinan atau 2 kali 1.500, katakan 1.000 ya misalnya. Kalau tidak semua adalah karena laki-laki tidak bertanggung jawab, ada 2.000 anak-anak yang terlantar itu setiap tahun ya di salah satu kabupaten. Nah, ini kan persoalan serius karena menyangkut
masa depan anak-anak. Ketika istri cerai dari suaminya, sementara dia sendiri tidak memiliki pendidikan, tidak punya pekerjaan. Nah, ini yang dimanfaatin oleh para oknum sindikat perdagangan orang ini. Termasuk beberapa temuan kami misalnya di daerah Palian itu ada ibu-ibu janda yang direkrut oleh calo, dibawa ke Malaysia gitu secara ilegal, kemudian ternyata pulang juga ada yang tidak mendapatkan gaji dan sebagainya. Nah, termasuk yang terbaru adalah kami Rifka Anissa pernah menangani kasus di daerah Karangmojo gitu, kemudian juga yang terbaru adalah dari Patok gitu. Nah, termasuk juga ada laporan katanya di Kodean ada juga yang 6 tahun belum pulang di Arab Saudi gitu. Nah, ini kami masih tunggu laporan dari keluarga yang bersangkutan, termasuk kami minta kepada pemirsa dan juga kepada keluarga dari korban trafficking maupun yang salah satu saudara atau keluarganya yang bekerja di luar negeri itu yang sampai hari ini tidak jelas keberadaannya, tolong segera lapor ke Rifka Anissa atau gugus tugas pencegahan dan penanganan korban trafficking yang ada di provinsi maupun di setiap kabupaten kota gitu. Nah, sehingga ini bisa bisa ditangani secara cepat gitu. Karena kasihan kalau di luar negeri ya Mbak ya, maaf ya, 6 tahun, 4 tahun gitu, termasuk kasus yang di Patok itu 4 tahun itu tidak boleh keluar gitu dari rumah majikannya. Dan kemudian jam kerjanya adalah dari jam 5 pagi sampai jam 2 malam, bayangkan. Nah, untuk komunikasi aja kadang susah. Kita khawatir kondisi para TKW atau korban trafficking yang ada di sana, salah satunya korban trafficking ya, tentu tidak semua TKW itu adalah korban trafficking gitu, yang mengalami kekerasan. Itu tolong kalau memang punya kontaknya, perusahaannya memberangkatkan siapa, kemudian juga tempatnya di mana, tolong bisa dilaporkan ke Rifka Anissa atau gugus tugas yang ada di provinsi maupun kabupaten kota. Iya, baik. Jadi ya pemirsa ini yang ada memiliki saudara, ini yang bekerja ke luar negeri ini harus benar-benar sangat jelas ya untuk pemberangkatannya bagaimana. Dan untuk menanggulanginya sendiri ini Pak Tantowi, bagaimana kita harus bersikap bagaimana untuk agar kita juga aman, misalkan harus menafkahi keluarga begitu, tapi kita juga ingin aman begitu. Untuk tips-tipsnya apa nih Pak? Ya, tipsnya kalau memang ada cabang dari PJDKI misalnya yang merekrut tenaga kerja di daerah, misalnya katakanlah di Gunung Kidul, Kulon Progo atau Bantul dan sebagainya, itu tolong tanyakan ke Dinsos Angkatan setempat gitu. Dinsos Angkatan setempat gitu. Menanyakan apakah PJDKI yang bersangkutan ini ada izinnya apa tidak, sah apa tidak gitu. Legalitasnya memang harus ditanyakan ke Dinsos Angkatan gitu. Nah, sehingga kalau terjadi apa-apa, itu termasuk kawan-kawan Dinsos Angkatan pun itu bisa kemudian menanyakan kenapa ini TKW atau TKI yang bekerja ke Malaysia ini bermasalah kok belum pulang-pulang semacam seperti itu. Meskipun secara legal pun bukan berarti kemudian tidak ada masalah. Ada yang direkrut secara legal tapi juga bermasalah juga ada juga gitu. Iya, baik. Legalitasnya memang harus kita cek. Tapi tapi yang penting adalah tadi legalitas perlu legalitas itu ya Pak yang poin terpentingnya harus dicek. Dan jangan terburu-buru kemudian cepat percaya bahwa misalnya kalau ada PJDKI yang menawarkan oknum misalnya oknum PJDKI yang menawarkan pekerjaan dengan gaji murah, dengan gaji besar gitu, kemudian pekerjaan ringan, itu jangan cepat percaya gitu. Baik, itu ya tipsnya dari Pak Tantowi. Kemudian Mbak Ani, untuk pengalamannya sendiri selama mendokumentasikan kejadian-kejadian ataupun pengalaman dari kasus perdagangan atau trafficking ini, menurut ada 3 faktor tadi, ada faktor kemiskinan, kemudian rendahnya pendidikan, juga tingginya faktor perceraian. Ini mungkin adakah kesan-kesan ataupun cerita-cerita selama ini yang sudah berhasil didokumentasikan Mbak Ani? Iya, yang saya terkejut juga. Ini artinya trafficking itu tidak hanya terjadi misalnya seorang perempuan dipekerjakan di luar negeri gitu ya, misalnya ke Malaysia. Dia bisa diperjualbelikan lagi juga di Malaysia. Oke, berarti jadi dia bisa jadi double trafficking lagi. Estafet gitu ya. Jadi misalnya dia bekerja di majikan A, kemudian dia bisa dijual oleh majikan A ke majikan B, bisa lagi ke majikan C. Sementara biasanya kalau di Arab Saudi itu kan 2 tahun ya Mas ya? Iya, kalau 2 tahun kemudian dia harus balik gitu. Kontrak 2 tahun. Kontrak 2 tahun. Diperpanjang ya? Atau diperpanjang gitu. Kebanyakan rata-rata itu tidak diperpanjang. Dan kemudian menjadi masalah ketika dia mau pulang. Dan si majikan sendiri banyak yang kemudian tidak bertanggung jawab atas proses kepulangan mereka. Kalaupun mereka dipulangkan, biasanya gajinya dipotong.
Ya, jadi ada pemotongan gaji. Ada beberapa kasus di Malaysia itu mereka harus menuju Batam terlebih dahulu. Dan kemudian itu kami masih menyelidiki dan melihat prosesnya tidak hanya trafficking tapi juga bisa penyelundupan ya. Jadi baik, ini Mbak Ani untuk ceritanya nih ditahan dulu karena kita harus break sebentar, dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami dalam bincang hari ini karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam bincang hari ini. Masih bersama saya Indria Sastrotomo dan juga dua narasumber saya, ada Pak Tantowi dan juga Mbak Ani dari Rifka Anissa. Dan tema kita pada kesempatan hari ini pemirsa, untuk Anda yang baru bergabung, adalah membebaskan perempuan dari tindak perdagangan orang atau yang biasa kita sebut dengan trafficking. Silahkan pemirsa, untuk Anda yang ingin berdiskusi bersama kami, silahkan kami mengundang Anda di dua line telepon, yaitu di 451666, dan untuk Anda yang berada di luar Jogja silahkan di 0274 451 77. Baik Mbak Ani, kita akan melanjutkan kembali cerita Mbak Ani tadi yang cukup membuat kita semua yang mendengarkan tuh sempat terharu juga untuk ternyata trafficking ini tidak berhenti di negara satu juga ya Mbak ya. Di negara satu ini masih bisa diperjualbelikan juga ya? Iya, dia masih bisa diperjualbelikan ya, karena memang rata-rata perempuan yang bekerja di sana kan sebagai sektor informal, pembantu rumah tangga, dan itu sektor-sektor yang kiranya cukup rentan untuk terjadi kekerasan, apalagi kalau misalnya di daerah atau negara tujuan itu tidak punya undang-undang atau semacam peraturan yang melindungi si perempuan sendiri dalam konteks bekerja sebagai pekerja buruh migran gitu ya. Selain itu saya juga banyak melihat selain kekerasan yang berupa fisik gitu ya, jadi banyak juga yang dipukul, bahkan bekerja yang tadi tidak kenal waktu ya, dari jam 5 sampai jam 2 malam. Iya. Dan kemudian gaji tidak dibayarkan selama bekerja, bahkan selama bekerja dia tidak dibayarkan. Kontak komunikasi dengan orang tua yang ada di rumah juga tidak diberikan waktu untuk berbicara dengan orang rumah karena memang takut ketahuan terjadi kekerasan seperti itu. Baik, Mbak Ani dari sahabat yang sudah bergabung sama kami, ada Ibu Sedianti dari Magelang. Selamat sore Ibu Sedianti. Selamat sore Ibu. Baik, dari Magelang Ibu. Ini saya sebagai PKW Bu dari di Arab Saudi, tepatnya di Maskat. Saat ini saya sedang cuti. Yang saya tanyakan Ibu, sekarang ada peraturan baru harus mempunyai surat PK, termasuk surat perjanjian kerja. Sedangkan saya sudah 16 tahun di Arab Saudi, cuma satu majikan. Sekarang ini pulang ke Maskat, saya harus mendapatkan surat PK. Dan dari mana saya dapatkan uang saya itu surat PK itu karena agen saya sudah bangkrut, sekarang sudah ditutup. Dan saya harus mendapatkan seperti KTP Bu yang dari mana ini? Dari Pudak Payung ini yang saya baru urusin Ibu. Nah itulah Bu, saya ada sedikit kesulitan itu untuk kembali ke bekerja lagi di Maskat. Baik. Sangat kesulitan saya mendapatkan surat dari BP3 DKI. Iya, baik. Itu saja Ibu pertanyaannya? Ya, surat-surat begini Bu, surat-suratnya juga masih komplit ya. Iya, komplit. Sedang mulai berkas juga ada, bisa komplit. Visa saya, visa Maskat juga visa London masih berlaku. Tiket juga ada. Atau yang mau cuma satu yang dipermintakan surat PK. Perjanjian kerja. Iya, itu baik. Baik Ibu Sedianti. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Ibu Sedianti dari Magelang sudah bergabung bersama kami dalam bincang hari ini. Ini pertanyaan cukup menarik. Pernah bekerja di Arab Saudi selama belasan tahun dan ini ingin kembali bekerja di sana, tapi agennya sudah bangkrut begitu. Kemudian ingin mendapatkan perjanjian kerja juga, ini bagaimana Bapak solusinya? Ya, memang ini menjadi persoalan yang dilematis ya, termasuk juga bagi pemerintah. Di satu sisi kita terbatas lapangan pekerjaan. Ya. Tapi di sisi yang lain kalau kita bekerja ke luar negeri gitu, misalnya masuk ke Arab Saudi misalnya, sangat rentan ya, potensi menjadi korban kekerasan termasuk juga trafficking itu sangat terbuka lebar gitu ya. Nah,
saya kira perlu ditinjau kembali kalau kemudian bekerja ke luar negeri ya, memastikan perusahaannya kemudian juga majikannya, karena banyak juga majikan ketika mendapat pekerjaan di Arab Saudi itu majikannya ternyata tidak baik gitu, memperlakukan si pemigran ini gitu. Ya tadi yang saya contohkan ada yang selama 3 tahun itu tidak boleh keluar dari rumah. Kemudian komunikasi dengan keluarga juga dibatasi, jam kerjanya juga sangat panjang gitu dan jarang beristirahat. Nah, terkait dengan hal itu, saya pikir PJDK juga banyak ya. Nah, mungkin bisa mencari rekomendasi dari misalnya Dinsos dan sebagainya. Ibu gitu. Ini bisa berganti agen gitu ya? Iya, berganti agen. Kemudian tanya kira-kira bagaimana PJDKI ini apakah cukup bertanggung jawab apa tidak. Termasuk ketepatan klien kami yang berangkat ke Arab Saudi dan baru pulang belum lama ini gitu. Itu ketepatan PJDKI-nya juga sudah tidak aktif lagi gitu. Karena ada moratorium gitu, pemberhentian sementara untuk mengirim tenaga kerja ke Arab Saudi, kemudian ini tidak aktif gitu perusahaan ini gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah TKW ini siapa yang memulangkan itu. Nah, saya sih meminta kepada PJDKI yang seperti ini, tolong tetap meskipun sudah tidak aktif lagi, tolong tetap ada pertanggungjawaban pemulangan itu adalah terhadap PJDKI ini gitu. Ya. Dan termasuk juga adalah sanksi bagi PJDKI, oknum PJDKI ya, tidak semua PJDKI nakal ya, bagi PJDKI yang memang bermasalah gitu. Nah, termasuk saya sih juga beberapa teman LSM baik di Jakarta dan beberapa tempat yang lain merekomendasikan kalau perlu misalnya majikannya di Arab Saudi yang pernah menjadi pelaku kekerasan itu di list, kemudian kalau kemudian ada permintaan tidak perlu dikasih gitu. Baik. Dan dari sisi budaya Arab Saudi juga berbeda dengan Indonesia gitu. Kemudian juga Malaysia juga berbeda. Nah, itu yang mungkin perlu lihat kembali gitu ya kalau kita ingin bekerja ke luar negeri gitu. Kalau untuk perjanjian kerjanya sendiri Bapak, jadi misalkan kita mau ke luar negeri begitu, kita juga harus meninjau kembali tentang kontrak kerja ataupun perjanjian kerja tersebut. Betul, ya. Ini bagaimana kita harus meninjau kembali tentang perjanjian kerjanya? Ya. Apa saja yang harus kita lihat dengan jeli? Ya. Menarik saya pikir. Ini ketepatan ada beberapa kasus ketika ada kontrak kerja antara si TKW dengan majikan, ketepatan kontrak kerjanya kadang tidak disimpan oleh si TKW-nya ini gitu. Iya, berarti begitu kita diberikan kontrak kerja ini kedua belah pihak harus tahu isinya gitu. Mengisi. Iya, harus tahu isinya yang ditandatangani kontrak kerjanya, termasuk misalnya gaji dan sebagainya. Kemudian proses untuk penggajiannya seperti apa, apakah tiap bulan sekali, misalnya apakah kemudian dikirim ke keluarga yang ada di Indonesia misalnya dan harus melalui si TKW ini atau gimana gitu ya. Nah, itu harus jelas. Termasuk juga dokumen dari perjanjian kerja itu harus kita simpan juga gitu. Ya, Pak. Nah, termasuk kalau kemudian ada TKW yang berangkat ke mana misalnya ke luar negeri misalnya, dokumen perusahaan yang berangkatkan juga perlu disimpan oleh keluarganya gitu. Karena banyak kasus juga keluarganya tidak tahu nih. Ini pokoknya ada keluarga kita berangkat ke Arab Saudi, ke Malaysia, tapi ketika ditanya perusahaan mana yang memberangkatkan, tidak tahu. Termasuk saya ketepatan pernah ke Magelang juga sekitar 7 tahun yang lalu di daerah dekat Banyumane itu, ketepatan sedang main ke sana, itu ada salah satu tetangga teman saya bertanya kepada saya, apakah bisa keluarga saya itu dipulangkan, kerja di mana Pak? Ke Malaysia gitu. Dan itu sudah sekitar 5 tahun belum pulang gitu. Nah, saya tanya alamatnya di mana, dia tidak tahu. Nah, ini kesulitan bagi kami untuk proses membantu para TKI yang ada di luar negeri. Semuanya harus jelas di awal ya Pak. Kalau misalkan sudah terlanjur Bapak, kita dalam bekerja sama ini terlanjur, misalkan perjanjian kerjanya itu tidak kita minta, bisakah kita melihat kepada agen tersebut saat kita sudah pulang ke Indonesia begitu? Saya ingin meminta PK saya yang dulu pernah saya tanda tangani begitu, bisa nggak Pak? Ya, itu tergantung nanti dengan perusahaan sendiri bisa ya, karena kan perjanjian kerja harus kedua belah pihak harus megang gitu ya. Ya, tidak bisa di salah satu pihak saja gitu, karena itu kalau satu pihak itu akan
berpotensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Iya, karena tadi memang kasusnya Ibu Sedianti ini kesulitan untuk mendapatkan perjanjian kerjanya. Solusi saya adalah mungkin bisa meminta bantuan ke BP3TKI di setempat ya, termasuk misalnya kalau di DIY, di BP3TKI Provinsi DIY yang dekat Jalan Solo itu. Iya. Bisa meminta bantuan di BP3TKI tersebut. Kemudian Bapak, ini juga permasalahan yang mungkin juga banyak dialami terkait dengan pelaku perdagangan manusia ataupun trafficking ini. Selain faktor kemiskinan, kemudian rendahnya pendidikan dan faktor tingginya angka perceraian, ini justru pelakunya sendiri nih Pak, datang dari keluarga untuk kasus perdagangan karena mungkin terlibat dengan utang sehingga keluarganya sendiri memaksa, kamu keluar negeri aja deh kerja jadi TKW ini. Adakah seperti itu Bapak? Iya. Nah, ini menarik Mbak ya. Jadi ternyata pelaku trafficking itu tidak hanya orang lain. Dari dalam dan dari luar ya Pak untuk pelakunya sendiri? Iya, ya maksudnya baik di luar keluarga maupun keluarganya sendiri. Iya, baik Pak Tantowi, ini kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana pelaku trafficking atau perdagangan manusia, tapi tentunya setelah pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana karena bincang hari ini akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, bincang hari ini kembali bersama Anda, bersama saya Indria Sastrotomo dan juga Pak Tantowi dan Mbak Ani dari Rifka Andisa. Pemirsa, tema kita pada kesempatan hari ini adalah membebaskan perempuan dari tindak perdagangan manusia atau trafficking. Silahkan pemirsa, kami mengundang Anda di dua line telepon yaitu 451666 dan untuk Anda yang berada di luar Jogja silahkan di 0274 4517777 yang ingin berkontribusi ataupun ingin berdiskusi langsung tentang bagaimana membebaskan perempuan dari kasus trafficking atau perdagangan manusia. Baik Pak Tantowi, tadi ada yang belum terjawab tentang pelaku dari kasus trafficking ini justru kadang malah datang dari keluarga. Jadi menyuruh keluarganya sendiri ini untuk menjadi bekerja begitu di luar negeri. Begitu ya Pak? Ya, memang pelaku dari trafficking ini tidak melulu orang luar ya, orang lain ya. Tapi juga ada yang itu, kami Rifka Andisa pernah menangani itu, pelakunya justru suaminya sendiri, gitu. Rifka Andisa pernah menangani kasus itu. Ketepatan kami ada laporan dari kawan kami di LSM yang di Jogja yang mendapatkan laporan bahwa ada salah satu warga di Yogyakarta ini yang bekerja di Bekasi, kemudian ternyata di sana dia dipaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial oleh suaminya sendiri. Jadi diperdagangkan untuk tujuan dengan bentuk pekerja seks komersial gitu. Nah, sampai kemudian laporan itu masuk ke Rifka dan posisi klien itu, korban itu ternyata sudah di Jogja. Nah, ketika kami dekati, kita ajak wawancara dan sebagai konseling gitu, ternyata dia mengaku bahwa positif gitu, PMS gitu. Lalu kita refer ke Rumah Sakit Provinsi Sarjito ya, gitu. Nah, itu pelakunya adalah suaminya sendiri. Suaminya sendiri, ini cukup mengenaskan ya. Suami sendiri, ketepatan si suami ini memaksa si istrinya itu untuk menjadi pekerja seks komersial. Nah, ketepatan temannya sendiri Mbak, teman dari suami ini yang sebagai konsumen ya gitu. Dan uangnya ya yang bayarnya ke suaminya ini gitu. Jadi dimanfaatin betul si istri ini. Ada juga kasus yang Rifka tangani juga itu orang tuanya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Dan ada ibu dari temannya gitu. Kami pernah memulangkan korban ke Majalengka, ke Bekasi itu ketepatan. Kalau yang Bekasi itu adalah ibu kandungnya sendiri, kemudian yang Majalengka, Jawa Barat itu adalah ibu dari temannya, gitu. Dan ke tempat masih anak-anak gitu. Nah, sempat kita pulangkan juga. Tapi memang kebanyakan berdasarkan data yang masuk adalah pihak orang yang tidak dikenal ya dari korban ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang menjadi pelaku trafficking ini adalah orang yang selama ini kita kenal gitu. Baik, selain pelaku termasuk pacar ya, termasuk pacar ya. Selain pelaku dari orang-orang terdekat seperti keluarga, suami, orang tua begitu ya Pak ya. Ini ada yang kalau dari faktor luar ini, adakah yang misalkan membujuk, mengiming-iming, kamu kerja di luar negeri aja nih gajinya segini, gitu juga banyak ya Pak ya beredar di Indonesia? Banyak juga ya. Termasuk juga misalnya kalau
orang bekerja ke luar negeri kemudian atau keluar kota ya, tidak harus bekerja ke luar negeri ya, dan juga tidak harus menjadi pekerja rumah tangga ya, korban trafficking ini kan gitu. Nah, ketika misalnya tetangganya pulang bekerja dari luar daerah misalnya, dia pakai gelang emas dan sebagainya, itu juga sebenarnya faktor yang kemudian menstimulus orang untuk seperti dia gitu. Apalagi kalau selama ini dia hidupnya serba kekurangan gitu ya. Nah, ketika ditanya kerja di mana, oh saya kerja di Jakarta, di Batam, ya, kepengen dan sebagainya gitu. Jadi memang ada faktor yang mendorong gitu, ada yang faktor yang itu kemudian menarik ya gitu. Jadi yang mendorong misalnya karena kemiskinan tadi, karena pendidikan yang rendah, pengen bekerja tapi tidak ada lapangan pekerjaan misalnya. Yang menarik tadi misalnya ada iming-iming dan sebagainya. Nah, itu yang perlu harus diwaspadai, dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Gitu. Baik, saya mau ke Mbak Ani. Mbak, ini kasus terberat yang pernah ditangani selama ini apa, Mbak Ani? Saya cukup kaget saat ada ini ya, Mas. Ternyata dia diperjualbelikan lagi di negara tujuan. Itu menurut saya sangat mengerikan sekali ya, apalagi sampai dia terpaksa pulang dan harus bekerja di sektor konstruksi. Jadi dia seorang perempuan di Malaysia, kontrak kerja sudah habis, kemudian dia tidak bisa pulang. Dia berpikir bagaimana saya harus bisa pulang kalau kondisinya seperti ini gitu. Dia harus bekerja lagi di sana di sektor-sektor yang rentan juga dia mengalami kekerasan di sana. Rentan untuk mengalami pemerkosaan, kemudian mengalami pelecehan seksual, bahkan rentan untuk dibunuh. Kalau saya sempat mendokumentasikan teman yang dari Arab ya Mas, pulang dari Arab itu, bagi dia akan mengalami kesulitan juga ketika dia kabur dari rumah majikan, karena ketika dia berada di luar, gak aman sama sekali. Banyak juga kasus pemerkosaan yang ada di luar, jadi bagi dia juga antara saya bertahan dan apakah saya harus keluar, itu juga sama aja masuk lubang harimau gitu. Baik, kalau di luar negeri kita sudah terlanjur ke luar negeri, misalkan ditemui hal-hal yang janggal, misalnya ini tidak sesuai yang diharapkan, langkah pertama yang harus kita lakukan agar kita tetap aman itu kalau misalkan dari luar itu tidak aman begitu ya di sekitar lingkungan rumah tersebut, kita harus larinya kemana ini yang benar, Pak Tantowi? Ya, kalau memang bisa berkomunikasi misalnya, kalau di Malaysia, di Arab Saudi atau negara-negara lain ya, itu bisa minta bantuan aparat penegak hukum setempat ya tentunya ya. Kemudian kalau mungkin bisa itu ke KBRI misalnya. Dan kalau memang susah dan bisa berkomunikasi misalnya, bisa telepon keluarga yang ada di Indonesia. Gitu. Kemudian menjelaskan tentang kasusnya, kemudian posisi di mana dan sebagainya, agar nanti keluarga bisa melapor ini ke pihak terkait, termasuk Dinas Sosial Trans gitu, sebagai bagian dari anggota gugus tugas pencegahan dan penanganan korban tidak pidana perdagangan orang gitu ya. Nanti kemudian atau bisa ke Rifka Anissa juga ke 0274 55 3333 atau 55 2904. Nah, nantinya kami akan mencoba membantu TKW atau TKI yang memang bermasalah di sana. Itu selama memang itu bagian dari kerja-kerja kami, akan kami usahakan mendapatkan bantuan secepatnya gitu. Baik. Nah itu yang mungkin cara yang mungkin lebih pertolongan pertama yang harus dilakukan jika sudah terlanjur bekerja di luar negeri, kemudian ditemui hal yang janggal. Pemirsa, ini silakan Anda melapor ke pihak keamanan yang ada di sana, kemudian kalau bisa di KBRI dan juga menghubungi sanak saudara yang ada di Indonesia, bisa menghubungi Rifka Anissa juga di nomor 0274 55 3333 atau di 0274 5529 04. Baik, saya mau ke Mbak Ani dulu. Mbak Ani, kalau di DIY ini dari 4 kabupaten dan 1 kota ini, kasus trafficking sendiri ini paling besar dijumpai di daerah mana? Kalau saya mencoba melihat, memang paling banyak di Gunung Kidul ya, di Mas Towi sebagai community organizer, karena memang kemudian kemiskinan juga lumayan tinggi ya, satu itu. Kemudian angka literasinya atau paham untuk membacanya juga lumayan masih rendah gitu. Itu yang kemudian
baik dari segi orang tuanya maupun anaknya yang kemudian memutuskan untuk bekerja di sektor-sektor informal berada di luar negeri. Rata-rata memang kebanyakan memang bujukan ya Mas. Jadi ada tetangganya yang kemudian pulang dari luar negeri dalam keadaan berhasil dan kemudian ke luar negeri. Ada juga yang memang ibunya dulu juga TKW gitu, tapi ternyata juga mengalami kekerasan yang sama. Tapi ketika si anak ini sudah dewasa, dia bingung anaknya mau bekerja apa. Akhirnya memutuskan untuk menjadi TKW juga walaupun dengan resiko mengalami kekerasan juga di luar negeri. Baik, kemudian Mbak mungkin bisa disampaikan data-datanya ini kalau di DIY sendiri mungkin secara garis besar ini ada berapa dalam tahun terakhir ini yang terjadi trafficking untuk datanya sendiri? Mungkin Mbak Ani atau Pak Tantowi ini Pak? Ya, oke. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Ani itu ketepatan kami Rifka Anissa punya program di Gunung Kidul, salah satunya adalah kampanye untuk anti perdagangan orang gitu ya, termasuk anak. Nah, ketepatan kami sosialisasi ke beberapa desa itu kemudian banyak laporan-laporan ya yang masuk gitu, tapi banyak juga yang belum kami tindak lanjuti. Gitu. Termasuk juga adalah laporan yang terbaru yaitu yang dari Godean ya, tapi ini bukan wilayah Gunung Kidul ya, wilayah Sleman ya Godean ya. Ini kami tunggu juga gitu. Jadi sebenarnya kasus trafficking ini itu sangat banyak dan terjadi di mana saja gitu, termasuk di kota Jogja, kemudian Sleman gitu. Tepatnya kami juga pernah menangani satu kasus itu trafficking di kota Jogja gitu. Ada juga. Ada juga ya. Tepatan TKP-nya adalah di Pasar Kembang gitu. Nah, artinya trafficking itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja terjadi gitu ya. Nah, itu yang mungkin harus menjadi perhatian dari para stakeholder termasuk para teman-teman eksekutif dan juga legislatif agar persoalan-persoalan ini bisa dapat dicegah. Nah, termasuk adalah bagaimana kemudian memaksimalkan anggaran untuk program pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang itu. Iya, baik. Ini menarik juga tentang pencegahan dan juga penanganan perdagangan orang ataupun trafficking ini, Bapak. Cara untuk mungkin mengedukasi masyarakat atau yang disampaikan Pak Tantowi tadi seperti kampanye begitu ini juga menjadi salah satu cara efektif ya Pak untuk mengedukasi masyarakat agar untuk tidak terjadi perdagangan manusia. Kemudian kalaupun misalkan terpaksa harus bekerja di luar negeri, ini kita harus juga pandai-pandai melindungi diri kita sendiri saat bekerja di sana ya Pak. Itu tepat sekali Mbak ya. Tepat sekali, kampanye itu harus terus menerus ya. Jangan sampai kita dalam 1 tahun misalnya melakukan kampanye tentang pencegahan trafficking ini hanya 5 kali atau 10 kali dalam 1 tahun misalnya. Karena wilayah yang begitu luas, warganya juga banyak gitu. Kalau 10 kali hanya beberapa orang yang kemudian tersosialisasikan persoalan ini. Padahal banyak pihak yang memerlukan kampanye edukasi gitu. Nah, harapan kami ini baik eksekutif, legislatif itu juga punya perhatian yang maksimal gitu. Tidak hanya Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB saja atau Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat saja, tapi juga dinas-dinas yang lain gitu. Bahwa harus saling mendukung bersama. Bahwa persoalan trafficking itu tidak hanya menjadi persoalan teman-teman Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat saja, tapi juga dinas-dinas yang lain, baik dinas pendidikan, dinas tenaga kerja dan sebagainya. Termasuk juga perhatian dari legislatif gitu. Termasuk juga yang saya ingin memberikan masukan adalah persoalan mutasi-mutasi itu juga perlu ditekan agar tidak terlalu cepat gitu. Karena bagaimana orang bisa fokus dalam satu pekerjaan kalau setiap sekian tahun, sekian periode dia terlalu cepat, dia baru mengenal isu trafficking kemudian pindah lagi. Nah, ini saya berharap kepada kepala daerah ya. Karena kami ingin kerjanya fokus gitu. Betul Pak. Dan maksimal. Gitu. Iya, kampanye, edukasi sangat penting. Kalau misalkan dari suatu daerah yang menyaksikan program acara ini, Bapak di suatu daerahnya yang jauh dari jangkauan publik, sangat terpencil itu ingin sekali mendapatkan edukasi tentang bagaimana caranya agar bisa terlindungi dari trafficking ataupun perdagangan manusia ini, bisa menghubungi di mana Bapak agar bisa diberikan edukasi di daerah tersebut untuk daerah terpencil. Nah, ini menarik juga ya. Masyarakat bisa meminta sosialisasi gitu baik ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan di masing-masing daerah ya, baik itu provinsi, DIY atau kabupaten kota gitu ya. Kemudian bisa juga ke Rifka Anissa minta
dilakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang pencegahan itu. Jadi itu sangat bisa sekali ya sangat kita untuk request sendiri ya. Dan jangan khawatir, pasti terlayani ya Pak? Insya Allah ya, selama masih ada staf yang misalnya, insya Allah kalau apalagi malam ya, ketepatan juga kalau malam pekerjaan kantor sudah selesai, malam juga bisa, kebanyakan malam kalau di masyarakat. Sosialisasi itu. Ya, termasuk kalau misalnya ada korban pun silakan lapor ke Rifka Anissa atau ke gugus tugas. Biasanya sekretariatnya ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan itu di masing-masing kabupaten kota. Ya, yang jelas Rifka Anissa ini siap melayani, baik itu meminta sosialisasi ataupun ada pengaduan-pengaduan, silahkan untuk ke Rifka Anissa. Baik, perbincangan kita semakin menarik, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Bincang hari ini segera kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, bincang hari ini masih bersama Anda dan tanpa terasa kita sudah memasuki di sesi terakhir perbincangan kita tentang pemberantasan trafficking ataupun perdagangan orang ini, khususnya perempuan. Jadi silakan untuk Anda pemirsa, kami masih membuka line telepon untuk Anda. Masih ada kesempatan untuk berdiskusi bersama kami di dua line telepon, yaitu di 451666, atau Anda yang berada di luar Jogja silahkan di 0274 451 777. Dan tadi kita sudah membahas tentang edukasi masalah trafficking ini pemirsa. Jadi Rifka Anissa ini sudah sangat siap untuk memberikan edukasi ataupun sosialisasi bagaimana pencegahan atau penanggulangan supaya tidak terjadi trafficking atau perdagangan orang ini, khususnya ditekankan di sini karena banyak kasus yang perempuan ataupun wanita begitu. Dari Mbak Ani sendiri selaku yang selama ini sangat sering untuk mendokumentasikan kasus-kasus dari kasus trafficking ini, Mbak. Tadi Mbak Ani sudah menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang mengalami kasus trafficking sendiri. Kalau pengalaman-pengalaman saat bersosialisasi dengan warga ini bagaimana, Mbak Adi? Memang kalau isu trafficking itu khusus untuk di tempat-tempat yang di Gunung Kidul itu memang rata-rata orang masih awam ya, Mbak. Jadi orang tua ini rata-rata juga tidak tahu harus melapor kemana ketika terjadi kasus trafficking. Banyak kasus misalnya mereka anaknya sudah 2 tahun tidak pulang, tapi tidak tahu harus melapor kemana. Jadi ketika kita melakukan proses sosialisasi itu, awalnya kami pikir ya akan hanya sedikit aduan gitu ya. Ternyata banyak sekali aduan yang muncul dan selama ini mereka juga tidak tahu harus melapor kemana. Itu sebenarnya satu persoalan yang cukup mendasar. Kemudian kita juga ada acara Rifka Goes to School, jadi ke sekolah-sekolah ya. Karena rata-rata kemudian yang banyak mengalami kasus trafficking kan anak perempuan yang umurnya masih 14, kemudian 15 yang jenjang SMP. Ya, masih jenjang SMP atau SMA yang masih membutuhkan edukasi persoalan-persoalan kekerasan dan persoalan-persoalan trafficking yang bisa saja bisa menimpa mereka, apalagi dengan kondisi kemiskinan yang terjadi gitu. Iya, kemudian Mbak, saat terjadi sosialisasi itu ada banyak ternyata tidak ketahuan gitu ya, banyak sekali aduan-aduan begitu. Yang menarik dari permasalahan di situ yang sudah diadukan ini juga langsung ditangani oleh Rifka Anissa. Iya, Rifka Anissa cukup proaktif dengan proses-proses itu, tapi memang kemudian ini melibatkan banyak stakeholder gitu. Jadi antara misalnya pemerintah, dinas-dinas terkait, kemudian juga KBRI, itu memang cukup proses yang lama ya, Mas. Saat itu kita pernah memulangkan satu TKI dari Arab, itu membutuhkan waktu hampir 5 bulan ya, 6 bulan, hampir setengah tahun. Dan memang kerja ini memang tidak mudah. Artinya harus ada sinergitas dari beberapa stakeholder untuk cukup care atau peduli dengan persoalan-persoalan ini. Jadi memang kita tidak bisa bergerak sendiri gitu. Kalau misalnya kita memang concern dengan itu, tapi kalau tidak ada teman-teman lain, NGO yang lain, atau misalnya pemerintah dengan dinas-dinas terkait ikut bekerja sama, proses ini juga akan berlangsung sangat lama gitu. Iya, baik. Berkaitan dengan stakeholder sendiri nih Pak Tantowi, ini sejauh mana support dari stakeholder ini dalam upaya membebaskan perempuan dari trafficking atau perdagangan orang ini? Iya, kalau dari sisi kebijakan ya, saya melihat ada komitmen dari kepala daerah, baik itu di Provinsi DIY maupun di tiap kabupaten maupun kota, karena sudah ada SK buat keputusan dari kepala daerah terkait dengan pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan korban trafficking. Nah, pertanyaan adalah bagaimana implementasi dari kebijakan itu kan gitu. Nah, jangan sampai hanya beberapa dinas, hanya beberapa lembaga saja yang bergerak gitu. Karena sekali lagi persoalan trafficking itu multidimensi, Mbak, gitu. Jadi baik
masalahnya sebelum terjadi trafficking maupun setelah terjadi trafficking gitu. Baik dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, tenaga kerjaan dan sebagainya. Jadi perlu melibatkan semua stakeholder gitu. Baik ada di pemerintah, di ormas maupun di LSM. Gitu. Nah, itu harus harus bekerja sama secara maksimal gitu. Termasuk adalah bagaimana kemudian bentuk dari komitmen itu tidak cukup misalnya selalu memang harus kumpul-kumpul ya. Memang itu bagian dari komitmen ya. Misalnya pertemuan jaringan gitu ya atau pertemuan gugus tugas. Tapi juga bagaimana ada program pencegahan maupun penanganan gitu di masing-masing lembaga itu gitu. Gitu. Jadi tidak hanya satu dinas misalnya hanya Badan Pemberdayaan Masyarakat saja atau Dinas Kesehatan saja, tapi semua harus bersinergi. Iya, bersinergi. Kemudian ada program kerja yang memang itu bisa menyumbang upaya-upaya pencegahan dan juga kalau terjadi kekerasan atau terjadi trafficking juga mensupport penanganan itu gitu. Itu tidak hanya kepolisian saja, tidak hanya Dinas Kesehatan saja, tapi juga semua harus bermain gitu. Nah, kemudian yang terkait pencegahan, Mbak. Jadi sekali lagi, ketika Lifka melakukan sosialisasi, kami anggap bahwa masyarakat belum tahu gitu tentang trafficking ini, sehingga kami harus proaktif gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi jangan menyalahkan masyarakat. Kemudian kalau dia menjadi korban, bukan berarti masyarakat itu tidak hati-hati ya. Tapi bisa saja kalian tidak tahu, Mbak, prosedur bekerja ke luar negeri seperti apa. Gitu. Termasuk kalau sudah baik yang legal maupun ilegal tidak paham mereka kebanyakan gitu. Gitu. Nah kita harus proaktif. Termasuk kawan-kawan yang ada di anggota gugus tugas trafficking ini proaktif untuk mensosialisasikan itu, Mbak. Jadi apalagi di pelosok ya. Maaf misalnya ada yang sampai ke kota kabupatennya tidak pernah gitu, Mbak. Gitu. Apalagi tahu tentang misalnya kantor ini di mana dan sebagainya gitu. Jadi kita yang harus proaktif sampai turun ke lapangan misalnya kalau bisa dalam 1 tahun misalnya tidak hanya 10 kali sosialisasi tapi mungkin bisa lebih banyak lagi, termasuk juga adalah di situ kemudian perlu ada dukungan dari legislatif gitu loh. Gitu. Adakah Pak program kerja yang ini sifatnya ini pemantauan, jadi kalau misalkan sudah bekerja di luar negeri begitu sudah sampai sana ini dipantau terus program kerjanya seperti itu ada nggak nih Pak? Ya ketepatan kalau Lifka tidak sampai ke sana, Mbak ya. Lifka ini ketepatan sebenarnya kita kan di isu kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender ya. Ketepatan memang kami karena di DIY ini hanya ada beberapa lembaga yang bersinggungan dengan persoalan-persoalan buruh migran. Kemudian kita karena ini juga banyak TKW kita yang masih ada di luar negeri yang bermasalah gitu, yang menjadi korban trafficking, korban kekerasan dan sebagainya, termasuk di Arab Saudi itu masih ada ribuan yang ada di kolong jembatan Kandara berdasarkan laporan kawan-kawan Migrant Care gitu, dan mereka sangat membantu uluran tangan dari pemerintah maupun bangsa Indonesia gitu. Baik. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Termasuk juga adalah bagaimana kemudian kalau sudah anggaran itu dibelanjakan memang sesuai dengan apa yang direncanakan. Jangan sampai kemudian terjadi hal-hal yang mengarah pada tindak pidana korupsi dan sebagainya. Karena sekali lagi bahwa kita sudah kecil anggarannya gitu untuk upaya pencegahan penanganan ini, tolong bisa seefektif mungkin dan seefisien mungkin ini bisa digunakan sehingga kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air ini. Iya, kalau di Indonesia sendiri Pak Tantowi sudah ada aturan ataupun undang-undang yang menangani ataupun terkait dengan kasus trafficking ini? Iya. Jadi ada beberapa undang-undang ya. Ada undang-undang PPTK-ILN, itu undang-undang nomor 39 tahun 2004. Tapi persoalannya memang paradigma ketika kami membaca undang-undang itu, paradigma yang dikedepankan adalah paradigma ekonomi gitu, bukan ke paradigma kemanusiaan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pasal-pasal dalam undang-undang penempatan dan pelindungan tenaga kerja di luar negeri itu hampir 100 sekian, itu pasalnya adalah menyangkut penempatan gitu. Dan kami lihat itu cenderung ke persoalan ekonomi gitu, pendapatan. Sementara pasal yang menyangkut pelindungan itu hanya sekian belas pasal gitu. Jadi kami mengatakan bahwa perlu ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 itu tentang penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kemudian kita juga punya Undang-Undang PTPPO, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, itu sangat baik sekali, Mbak. Kita juga didukung dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Cuma sekali lagi, implementasi dari sebuah kebijakan itu yang harus terus-menerus kita upayakan gitu. Baik.
sehingga bisa menyelamatkan banyak orang gitu. Baik, itu juga sangat menarik ya. Kita harus selalu memaintain situ ya Pak ya, untuk mengimplementasikan apa saja yang sudah dianggarkan, kemudian program kerja apa saja yang sudah dibuat. Ini waktu kita tinggal beberapa menit lagi, saya akan langsung minta closing statement, mungkin harapannya tentang perdagangan orang atau trafficking ini. Saya mulai dari Mbak Ani terlebih dahulu, silahkan Mbak Ani. Iya, seperti tadi yang dikatakan Mas Towi, memang perdagangan atau trafficking itu sangat kompleks ya. Jadi memang harus perlu ada sinergi dari beberapa instansi. Kita juga harus proaktif kemudian turun ke lapangan, karena memang proses untuk melakukan pemulangan, proses untuk melakukan regulasi itu apakah berjalan baik atau tidak, itu membutuhkan proses juga yang sangat panjang. Saya pikir kita semua bertanggung jawab untuk itu, tidak hanya mungkin Rifka atau tidak hanya pemerintah saja. Kita harus semuanya proaktif untuk sedini mungkin mengetahui atau paling nggak peduli dengan kasus-kasus human trafficking, terutama perdagangan manusia yang terjadi pada perempuan. Baik, harus proaktif ya. Kemudian dari Pak Tantowi, silakan closing statement. Iya, kita kan sudah ada gugus tugas, nah mari kita bersama-sama ya menyelamatkan bangsa Indonesia ini, termasuk warga DIY gitu, dari para pelaku sindikat perdagangan orang gitu. Kita maksimalkan gugus tugas yang ada ini gitu. Kemudian untuk masyarakat sendiri agar berhati-hati kalau mau bekerja baik ke luar daerah maupun ke luar negeri ya. Perlu dicek kembali dokumen-dokumennya, termasuk juga perlu disimpan gitu. Kalau misalnya tidak tahu, bisa tanyakan ke pihak-pihak terkait, termasuk ke pihak Dinas Kertan, misalnya di masing-masing kabupaten gitu, masing-masing kabupaten kota gitu. Dan kalaupun sudah terjadi, misalnya ada TKW yang menjadi korban kekerasan atau baik di dalam negeri maupun di luar negeri, silakan menghubungi Rifka Anissa ke 552904 itu. Ya. Dan sekali lagi tidak bayar, Mbak. Ya. Insya Allah, mari kita bersama-sama di niat ibadah gitu. Mungkin banyak yang ditakutkan kalau misalkan telepon di Rifka Anissa terus bayar begitu ya. Oh enggak, tidak bayar. Tidak bayar ya. Termasuk kalau kemudian katakanlah korbannya itu ada di luar daerah misalnya, kami akan koordinasi dengan teman-teman pemerintah di daerah setempat atau lewat nanti pemerintah daerah DIY misalnya untuk koordinasi dengan pemerintah daerah yang tempat si korban ini, atau termasuk dengan kawan-kawan NGO LSM yang ada di beberapa daerah, termasuk di luar negeri. Kebetulan di Indonesia ada jaringan Indonesia Act ya gitu. Jadi jaringan untuk memerangi perdagangan anak gitu, termasuk juga di tingkat ASEAN juga ada, dan kita juga punya forum ASEAN juga untuk HAM gitu. Jadi kita akan selalu bekerja sama termasuk dalam pemulangan korban-korban perdagangan orang gitu. Jangan khawatir, insya Allah kalau melapor kami itu termasuk ke teman-teman gugus tugas akan dilindungi, termasuk juga identitas si pelapor itu, termasuk korbannya. Iya, insya Allah mudah-mudahan bisa diatasi. Bisa ditangani, bisa diatasi. Ini terima kasih sekali Pak Tantowi dan juga Mbak Ari dari Rifka Anissa sudah memberikan informasi yang sangat positif, dan ini sangat mengedukasi masyarakat atau pemirsa juga TV yang saat ini menyaksikan acara ini. Dan juga terima kasih saya ucapkan untuk Anda pemirsa yang sudah bergabung bersama kami selama 1 jam ini di Bincang Hari ini. Dan mudah-mudahan kita harus memang memerangi bersama atau membasmi bersama yang namanya trafficking atau perdagangan manusia, dan itu pastinya memerlukan proaktif baik dari masyarakat maupun dari stakeholder. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, dan selamat sore pemirsa, selamat berakhir pekan, sampai jumpa dan salam Indonesia.